Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jumpa lagi bersama saya, rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Pada sesi kali ini, saya akan membahas soal ONMIPA atau Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bidang matematika tahun 2017, nomor 7 ya, yang berkenaan dengan materi matriks. Nah, soal tersaji seperti pada layar ya, bahwa di sini diketahui matriks W, maksud saya adalah matriks yang beranggotakan yaitu W1, negatif 1, dan 3 memiliki dua nilai eigen yang sama jika dan hanya jika W elemen dari S, maka S sama dengan oke. Ada baiknya mungkin dari rekan-rekan atau adik-adik ada yang ingin mencobanya terlebih dahulu, silahkan mempost video ini. Ya, oke. Bagaimana, sudah dicoba? Mudah atau sulit, rekan-rekan adik-adik? Ya, sebelumnya kakak informasikan kiranya bisa mensubscribe dan juga like ya video saya dan juga konten saya ini. Juga diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video pembahasan matematika yang selanjutnya. Oke, untuk pembahasan soal ini sebelumnya kakak akan memberikan sedikit pengantar apa itu nilai eigen ya dalam suatu matrik. Ya, nilai eigen ini mungkin saya di sini kasih keterangannya. Teori nilai nilai eigen suatu matrik atau itu disebut juga dengan istilah eigen value merupakan nilai karakteristik suatu matriks. Nah, jadi definisi lainnya adalah suatu matriks itu memiliki nilai karakteristik. Karakteristik inilah yang disebut dengan eigen, yang biasa disimbolkan dengan lambda ya biasanya. Ini merupakan nilai atau tetapan indeks ya, merupakan skalar ya, karena berupa angka ya, atau bilangan. Ya, adik-adik untuk yang level sudah menempuh pendidikan sekolah lanjutan atas atau SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi, untuk tingkat dasar perguruan tinggi sudah mempelajari apa itu matriks ya. Matriks atau yang berada pada mata kuliah atau subbidang matematika di bidang aljabar linear. Ya, kita bahas untuk soal ini. Saya misalkan ya, saya simbolkan matrik yang di dalam soal itu adalah matrik A, yaitu beranggotakan W1, negatif 1, dan 3. Nah, sebelum lebih jauh lagi, simbol matrik ya, sedikit mengulang, itu disimbolkan dengan huruf besar, misal A ya. Nah, kemudian untuk tanda kurungnya yaitu bisa menggunakan kurung seperti ini atau kurung seperti ini ya, ataupun siku ya. Nah, di dalam matrik itu ada beberapa istilah lagi, yaitu determinan. Ini yang pertama, yang kedua determinan. Determinan suatu matrik. Determinan suatu matrik itu disimbolkan dengan simbolnya
Jika itu matrik A, ada kurung tegak seperti ini ya, adalah determinan. Determinan atau kata lainnya adalah suatu identitas dari matrik ya, bukan matrik identitas. Jadi determinan ini adalah suatu nilai identitas dari suatu matrik. Nah, kemudian ada lagi disebut dengan matrik identitas. Matrik identitas yang digunakan pada soal ini karena kebetulan matrik A-nya adalah 2 kali 2, maka matrik identitas dimensi 2 kali 2, yaitu barisnya 2, kolomnya 2, seperti ini ya, 10, 01. Nah, mungkin poin-poin ini akan menjadi pengantar kita dalam membahas soal nomor 7 pada kali ini. Ya, langsung saja. Di sini solusi untuk soal. Nah, bagaimana cara menghitung nilai eigen? Nah, cara menentukan nilai eigen itu dengan menggunakan cara mencari determinan dari suatu matrik A. Di sini saya memisalkan dengan A ya, yaitu determinan dari matrik A. Maksudnya adalah determinan dari matrik A dikurangi lambda atau nilai eigen yang dikalikan dengan matrik identitas sama dengan kan 0. Nah, di sini kan matriksnya diketahui A itu dimensinya adalah 2 kali 2, identitasnya juga 2 kali 2 ya. Jadi ini tidak perlu ditulis, cuman memberikan informasi saja untuk 2 kali 2-nya ya. Nah, kita memiliki matrik A, langsung saja untuk solusinya. Solusi yang pertama yaitu determinan dari matrik A dikurangi lambda dikalikan matrik identitas sama dengan 0. Nah, ini akan ekuivalen dengan kita punya soal, yaitu matrik A-nya W1 negatif 1 3 dikurangi lambda dikalikan matrik identitas 1 0 0 1 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan operasi di dalam tanda determinan ya. Ini akan ekuivalen dengan W dikurangi 1, W dikurang 1 menjadi W dikurang 1, kemudian untuk di baris 1 kolom 2 nya yaitu 1 dikurangi 0 itu 1, baris 2 kolom 1 yaitu negatif 1 untuk supaya tidak bingung, maaf saya jabarkan terlebih dahulu perlahan, yaitu ini akan ekuivalen dengan matrik W 1 negatif 1 3 dikurangi, nah lambdanya saya kalikan ke dalam matrik identitas, yaitu lambda kali 1 ini lambda kali 0 itu sama dengan 0, lambda kali 0 yang di bawah juga 0, lambda kali 1 juga lambda. Nah, ini akan ekuivalen, kita selesaikan operasi hitung matrik dikurangi matrik, yaitu W dikurangi lambda menjadi W dikurang lambda, 1 dikurangi 0 menjadi 1, minus 1 dikurangi 0 menjadi minus 1, minus 1 dikurangi lambda, 3 dikurangi lambda menjadi 3 dikurang lambda, seperti ini ya. Ya, sudah tidak ada yang salah. Minus 1, 3 dikurangi lambda. Oke. Ya, dari sini menentukan determinan determinan matrik ya,
Untuk 2 kali 2 itu kan sebentar supaya tidak bingung ya, misalkan gini ya, misalkan matriks A komponennya adalah A, D, B, C. A, B, C, D. A, B, C, D. Maka determinan matriks A sama dengan diagonal utama dikalikan, yaitu A dikali D, AD dikurangi perkalian dari diagonal yang lain, yaitu BC. Ya, analog dengan itu, maka ini akan menjadi W dikurang lambda dikali 3 dikurang lambda dikurangi 1 dikurangi 1, 1 dikalikan negatif 1 menjadi minus 1 sama dengan 0. Maka ini akan ekuivalen dengan kita kalikan 3W dikurangi lambda W dikurangi 3 lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan untuk yang memiliki derajat paling tinggi di sini adalah lambda kuadrat dikurangi lambda. Saya pakai langsung ya hukum distributif, yaitu lambda dikeluarkan W ditambah 3 ya, untuk yang di atasnya ya. Kemudian ditambah 1 ditambah 3W sama dengan 0. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, langkah berikutnya apa ya? Kita kembali lagi pada soal apa yang ditanyakan, yaitu di sini ada syarat, yaitu memiliki dua nilai eigen yang sama. Nah ini ya, kita tahu bahwa ini adalah merupakan persamaan kuadrat. Syarat agar akar-akarnya sama, itu kan diskriminan harus sama dengan 0. Nilai diskriminan harus sama dengan 0 ya. Diskriminan itu apa? Dalam suatu persamaan kuadrat, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Nah, maksudnya B itu adalah koefisien tertinggi pangkat koefisien derajat dengan tertinggi kedua dari suatu persamaan kuadrat dikurangi 4 dikalikan koefisien dari pangkat tertinggi dikalikan C, yaitu dikalikan dengan konstanta ya. Nah, dalam hal ini kenapa di sini nilai eigen itu sama halnya dengan akar persamaan kuadrat di atas. Nah, sehingga ini maksudnya dalam konteks ini saja ya rekan-rekan ya, maka tidak perlu saya tulis lagi, khawatir nanti multitafsir. Maka ini akan menjadi, jika D diskriminan sama dengan 0, supaya menghasilkan nilai eigen yang sama, yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2, maka B kuadrat, nah koefisien tertinggi pangkat keduanya kan negatif W plus 3 ya. Ingat, tanda negatifnya masih ikut di sini. Oke, sebentar, oke. Nah, seperti ini dikuadratkan ini ya, karena B kuadrat dikurangi 4. Koefisien tertingginya berapa? Karena tidak ada di sini, berarti kan 1 ya. Kali 1 dikali C, yaitu 1 plus 3W.
Ini maksudnya supaya tidak bingung, persamaan ini seperti ini, ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0, atau a lambda kuadrat ditambah b lambda plus c sama dengan 0. Gitu ya, mana yang a, mana yang b, mana yang c sudah kita tentukan. Nah, kita selesaikan operasi hitung di dalam ini ya, di dalam, oh ini sama dengan 0, maaf. Oke, jadi negatif dikuadratkan menjadi positif, maka menjadi tersisa yang di dalam kurung dikuadratkan, w plus 3 dalam kurung dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan 1 plus 3w sama dengan 0. Ini akan ekivalen dengan kita selesaikan ini, w plus 3 dikuadratkan menjadi apa? Menjadi w kuadrat ditambah 6w ditambah 9 dikurang 4 kali 1 4 minus 4 dikalikan dengan 3w menjadi menjadi negatif 12w sama dengan 0. Akan ekivalen dengan w kuadrat 6w dikurangi 12w menjadi negatif 6w, 9 kurangi 4 itu sama dengan 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, ada minus 6 dengan 5 berarti w negatif 1 min 1 ya, maksudnya w dikurang 1 dan w dikurang 5 sama dengan 0. Ya, sudah paham ya cara pemfaktoran ini ya. Maka w sama dengan 1, w1 sama dengan 1, atau w2 sama dengan 5. Nah, sebenarnya ditanyakan apa sih? Kita balik lagi ya ke atas. Yang ditanyakan, oke, di sini ada syarat lagi, jika dan hanya jika ya akar eigennya tadi kembar itu membentuk W elemen S, maka S sama dengan berapa gitu ya. Oke, kita sudah pada tahapan sudah mendapatkan hasil W1 dan W2. Maka oke, saya tulis di bawah aja. Maka sebelumnya ya, karena W adalah elemen daripada S, maka kita tahu S itu merupakan himpunan semesta dari subhimpunan gitu aja ya, dari subhimpunan W. Di sini kan ada W1, yaitu W1-nya sama dengan 1, kemudian W2-nya sama dengan 5. Maka S karena merupakan himpunan semesta, saya tulis di sini tanda kurung kurawal, ini artinya himpunan yang terdiri dari anggotanya adalah W1 dan W2. Maka S sama dengan 1 yang beranggotakan 1 dan 5. Saya tulis yang rapi 1 dan 5 ya. Oke, jadi inilah jawaban yang diminta pada soal, yaitu S-nya sama dengan berapa gitu ya. Mungkin di sini kurang rapi sepertinya. Jadi S sama dengan himpunan yang beranggotakan 1 dan 5 sebagai anggota dari S ya. Maka kita selesai. Jadi jawabannya adalah S adalah himpunan yang terdiri dari angka 1 dan 5. Ya. Seperti ini jawaban akhirnya. Ya, mungkin demikian pembahasan untuk soal matriks aljabar linier nomor 7
dari soal ON-MIPA tingkat perguruan tinggi Matematika tahun 2017. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.